Oke, halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fauji MRK di channelnya Auto 88. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan melepaskan satu unit lagi pesanan Om Ferry dari Jakarta Timur ya. Ini Vios Limo G3 2014, ini upgrade-nya lumayan banyak. Interiornya juga full kita custom semuanya, mulai dari pintu dan dashboard. Penasaran seperti apa? Ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe, ditekan tanda loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami Auto 88. Nah teman-teman semuanya, ini warna abu-abu, beli request, dan ini tahunnya 2014. Ini grand total habis upgrade-nya semuanya di 123 juta rupiah. Kita bahas langsung sekarang karena masih banyak yang akan kita bahas. Itu pesanan dari Makassar dan masih ada juga yang kuning, ada yang dari Lombok yang sudah tinggal finishing. Nanti ya kita akan buatkan video ya. Yang satu lagi juga ada yang warna kuning, itu masih ada 1, 2, 3, 4, 5, masih ada 5 unit lagi. Itu semuanya full upgrade. Ikuti terus videonya ya di channel Auto 88. Makanya di sini nanti akan banyak buat teman-teman untuk contoh-contoh modifikasi ya. Kalau lagi teman-temannya lagi galau, yang sedang punya mobil Vios, bagaimana cara memodifikasinya ya. Contoh-contohnya ada di channel Auto 88. Mantap. Oke teman-teman, kita bahas saja langsung. Nah untuk di bagian bumper depan, di sini beliau minta dipasang dengan kombinasiin ya. Jadi samping sama belakang itu berbeda dengan di bagian depan. Di bagian depannya kita kasih dengan Yaris Hiker body kit Yaris Hiker. Seperti biasa di sini kita kasih dengan warna black. Jadi kita kombinasiin warnanya agar lebih terlihat di bagian aerodinamisnya, di bagian sirip-siripnya ya. Karena juga ada yang kemarin kita bikin juga tapi pakai body gini, tapi semuanya minta dicat full black. Ya, jadi itu nggak begitu terlihat di bagian celah-celah aerodinamisnya dan di bagian sirip-siripnya. Nah, di sini kita kasih body kit Yaris Hiker, kemudian kita kasih dengan fog lamp Fuji, kita kasih dengan di bagian fog lampnya, cincinnya kita kasih dengan warna LED LED agar lebih mewah, dan di bagian tengah-tengahnya juga kita kasih dengan LED LED semuanya. Jadi cakep banget, dan di RL-nya juga sama, kita kasih dengan warna LED LED. Jadi di sini full LED LED semuanya, kecuali di bagian lampu utama. Kenapa tetap kita pasang dengan warna kuning? Karena memang itu sudah peraturan rambu-rambu di seluruh dunia ya, bukan di Indonesia saja. Karena kalau misalnya kita kasih dengan warna LED di bagian alis running atau di bagian sennya, itu nggak akan kelihatan mobil ke kanan atau mau ke kiri. Jadi di sini kita kasih dengan warna kuning ya, untuk di bagian alis runningnya kanan dan kiri, maupun yang ada di bagian belakang dan yang ada di bagian sennya juga. Kemudian kita tambahkan dengan grill chrome di bagian tengah-tengahnya, dan juga ada alisnya juga ya di bagian bawahnya. Jadi terlihat prestis, sporty habis pokoknya. Oke. Nah, mungkin seperti ini untuk di bagian depannya. Oh ya, untuk lampu Fuji-nya kita kasih dengan ala-ala BMW ya. Kita custom ala-ala BMW. Untuk yang sekarang kita Fuji-nya kita kasih semuanya yang biled ya. Di 2023 kita kasih yang biled. Kalau yang 2022 sampai 2019 yang lalu kita bikinnya kualitasnya di bawah biled. Oke teman-teman ya. Nah ini di bagian lampunya. Kemudian untuk di bagian sampingnya, di bagian sampingnya sendiri sini kita kasih dengan kaca film. Beliau minta dipasangkan dengan 3M ya, karena beliau itu punya anak kecil, katanya biar lebih adem aja di dalamnya. Kemudian kita kasih dengan wiper yang baru, kita pasangkan dengan wiper yang baru. Kemudian di sini di bagian spakbor fendernya sudah kita tutup dan kita tambahkan dengan emblem VVTi sesuai spesifikasi daripada mobil Vios Limo keluaran dari pabrikan Toyota ini. Nah, di bagian kaki-kakinya teman-teman di sini kita pasang dengan pelek yang baru. Jadi beliau itu nggak mau repot-repot, nggak mau pusing-pusing. Ini kita pasang dengan pelek baru dan ban baru, karena katanya beliau nggak mau repot-repot milih-milih bagaimana motifnya. Karena kalau misalkan yang baru itu pilihannya bakal lebih banyak dan mudah dicari dan mudah didapat. Terkadang kalau misalkan yang bekas, kadang-kadang ada sesuai yang diminati atau misalkan disukai untuk di bagian motif peleknya, kadang carinya itu agak sedikit sulit. Kadang begitu dapat ada yang bagus, ada yang enggak. Jadi antara untung-untungan lah. Nah kalau yang beliau nggak mau repot-repot, nggak mau pusing-pusing, jadi peleknya semuanya minta dipasang dengan yang baru. Memang beliau itu dari dulu katanya memang udah senang dengan pelek ini ya, dengan motifnya dengan warna emas. Oke. Pelek baru, baut kita kasih dengan warna biru agar lebih terlihat sporty, dan bannya kita kasih yang baru. Nah, spionnya kita pasang retract seperti tadi udah kita bahas. Jadi dia itu sudah ada mirror Jansen-nya di bagian spionnya, jadi itu udah komplit banget. Kemudian untuk di bagian kaca film samping sama kita kasih 60%, ada talang air model slim.
Dan di sini kita kasih dengan outdoor dan juga udah dengan handle pintu. Ini bukan yang model covernya, tetapi benar-benar outdoor satu set kita ganti dengan yang baru ya. Tuh, seperti ini. Dan body kit bawah di sini kita kombinasiin, kita kasih drive 68. Jadi depannya seperti saya katakan dari awal tadi kita pasang dengan Yaris Hiker, sampingnya kita kasih drive 68. Drive 68 ini memang dia itu sporty banget ya, karena dia memiliki lekukan aerodinamis untuk ke dalamnya sedikit. Tetapi kalau misalkan yang TRD, dia itu modelnya hanya model rata saja seperti biasa, tetapi hanya lekukan keluar aja sedikit, tidak sebanyak di body kit drive 68 ini. Oke, memang dia agak sedikit gondrong ke bagian bawah, tapi keren banget. Jadi terkesan mobilnya agak sedikit ceper, tapi bukan ceper ya, tapi agak sedikit ceper. Order sama handle kiri dan kanan dan 4 pintu sudah kita pasang. Di bagian belakangnya gahar habis karena di sini udah kita pasang dengan strip hiu yang model hitam, dan kaca film juga udah kita tambahkan yang 3M sesuai bagaimana ketebalan yang ada di bagian samping kiri kanan. Tapi kalau untuk di bagian depan dia agak lebih terang ya, berbeda dengan yang ada di bagian samping. Kemudian untuk spoilernya kita kasih yang model gawang, keren banget. Jadi sporty habis. Ini spoiler yang model terbaru kita kasih. Kalau yang model lama dia lekukannya dia nggak seperti gini. Ini tuh keren banget, kayak model punya Honda Civic Turbo ya, kita pasang di mobil Vios ya. Memang rata-rata peminatnya anak muda lebih senang yang model seperti gini. Kemudian kita kasih emblem Vios TRD Sportivo, dan di sini kita kasih juga dengan trunk lid ya, chrome. Jadi itu satu set bagaimana yang ada di bagian depannya handle chrome, dan ada kamera mundur juga, kemudian cover plat nomor. Dan di sini untuk di bagian stop lamp belakangnya sudah custom ya, ala-ala mobil Mustang. Dia itu di bagian bawahnya itu warna merah, full merah, tarikan garis ya, 2 garis dari tengah runcing ke bagian samping, dan di sini ada lampu alis runningnya warna kuning. Tapi kalau misalkan di standby dia akan nyala warna LED LED. Keren banget kan? Nah, kemudian untuk di bagian bumper di bagian belakang di sini kita kasih dengan drive 68. Jadi dia itu sama bagaimana yang ada di bagian samping kiri kanan ya. Senada yang berbeda hanya di bagian depannya saja kita kasih dengan Yaris Hiker seperti saya katakan dari awal tadi. Dan di bagian strip aerodinamisnya di sini kita kasih dengan warna hitam ya. Kalau misalnya kita kasih full warna abu-abu, jadi itu seperti yang tidak terpasang body kit, karena dia itu sama ya warnanya semua. Jadi itu tidak ada perpaduan warna antara di bagian stripnya dengan warna bumper dan warna bodinya. Ini kan warna abu-abu, di sini kita kasih dengan warna hitam. Memang dia itu lebih cocok, nggak begitu mencolok, kelihatan sporty ya, hitam dengan abu-abu. Kalau warna silver itu lebih ke kayak mau mobil elegan seperti biasa, seperti itu. Dan di sini juga kita kasih dengan DRL Kijang Innova untuk di bagian bumpernya ya. Jadi dia itu model terbaru ala-ala Lamborghini juga untuk di bagian DRL-nya kiri dan kanan. Cakep. Dan untuk di bagian knalpotnya di sini teman-teman kita kasih yang model adem aja. Kita kasih exhaust double muffler, kita kasih yang baru. Jadi dia itu mobilnya ini dalam keadaan nyala, tapi suaranya nggak begitu bising karena model knalpotnya yang kita pasang ini adalah model yang ada gaspol yang ada di dalam knalpotnya. Kalau misalkan dia udah agak bising, jadi itu tinggal dibongkar knalpotnya, gaspolnya itu tinggal dicopot, diganti dengan gaspol yang baru. Jadi suaranya itu adem kembali. Ya, mantap ya teman-teman ya. Nah, kemudian di bagian sampingnya yang ada di sebelah kanan kurang lebih seperti gini, dia itu sama bagaimana yang ada di sebelah kiri tadi. Dan mobil ini juga tidak kalah garang dan gaharnya dan mewahnya untuk di bagian interiornya. Ayo kita lihat sekarang. Teman-teman, ini dia di bagian interiornya. Di sini kita konsepin full black. Jadi full black itu juga dia supaya tidak terlihat monoton banget. Di sini kita kasih dengan beberapa warna agar lebih mewahnya di bagian dalamnya, terutama di bagian dashboardnya. Ini dashboardnya teman-teman, ini bukan kita cat, tetapi ini sudah kita balut lagi dengan bahan MBTEC ya. Makanya ini harganya agak sedikit membekak karena bahannya agak lumayan mahal yang kita pasang di bagian jok ini ya. Dan ini full semuanya kita jahit paten ya di bagian dashboard dan di bagian dashboard ke bagian atas dan di bagian bawah. Pokoknya ini full semua kita balut dengan ini baru, maupun yang ada di bagian door trim. Di sini kita jahit. Teman-teman bisa lihat di bagian door trimnya kita perpadukan antara 2 warna, tapi tetap hitam, hanya warna karbon satu yang warna lebih banyaknya ke warna hitam yang model kulit jeruk yang kita pasang. Dan di tengah-tengah di sini kita kasih dengan warna panel wood kayu. Jadi mobilnya itu kayak ala-ala mobil premium. Jadi pasti mewah banget ya. Memang pasti mewah banget memang, karena rata-rata di mobil premium dipasang pasti ada panel-panel woodnya lah, walaupun di Mercy ya kan, walaupun di BMW, Camry ataupun Lexus
seperti itu teman-teman kurang lebihnya. Dan kita tambah juga dengan entertain double din yang 10 in. Ini sudah Android, jadi fiturnya itu banyak banget ya. Teman-teman pengen apa aja tinggal unduh aja dari Play Store. Mau WhatsApp juga bisa dari sini. Hanya dia koneksinya masih melalui hotspot yang ada melalui dari handphone kita ataupun perangkat hotspot yang portable yang biasa yang kita pakai di rumah atau di kantor. Bisa juga disambungkan melalui double din ini. Dan kita lengkapi juga lagi. Jadi semuanya di sini tuh fungsional ya, bukan hanya imitasi saja. Untuk setirnya juga udah kita pasang yang model Vios G. Ini bukan Vios G, Vios TRD Sportivo, karena dia itu tombolnya sudah ada kanan kiri. Kalau Vios G cuma ada di sebelah kiri saja untuk mengecilkan volume menu, kemudian dan untuk mengganti mode. Tapi di sini sudah bisa mengganti mengangkat telepon dan mematikan telepon dari bagian tombol yang ada dia di sebelah kanan ya, untuk khusus di bagian setirnya. Kemudian kita kasih panel LUD juga di bagian kisi-kisi AC, kisi-kisi speedometer, dan juga di bagian armrest 4 pintu kiri dan kanan. Dan di sini karpetnya udah kita pasang juga dengan karpet yang baru ya. Kita kasih dengan warna hitam. Kalau kita kasih dengan warna golden bead dia agak bertabrakan warnanya. Dan kita kasih lampu kolong warna LED LED. Mantap banget. Dan di sini joknya ini termasuk hampir-hampir sama juga dengan jok yang kemarin yang pernah kita bikin. Hanya di sini agak sedikit berbeda karena mulai dari benangnya ya. Benangnya di sini kita kasih dengan warna merah, dan di sini ada list juga di bagian punggungnya warna merah. Cakep. Tarikan garis warna merah, tengah-tengah di bagian sampingnya juga kita kasih dengan warna karbon. Pokoknya di sini kita balut dengan 3 warna, warna hitam karbon, warna kulit jeruk, dan juga warna merah. Keren habis pokoknya. Di bagian persneling juga udah kita ganti dengan warna karbon juga, dan di bagian handle dan di bagian sender di sini juga semuanya kita kasih dengan warna karbon. Jadi dia itu terkesan mobilnya gahar habis. Dan juga di bagian plafon di sini sama kita perpadukan juga dengan bahan MB-Tech semua ya. Beliau ini memang seleranya tinggi, nggak mau kaleng-kalengan, jadi minta dipasangkan dengan bahan MB-Tech. Plafonnya juga di sini sama kita perpadukan bagaimana yang ada di bagian jok, yaitu warna merah dan juga warna hitam, dan di bagian sun visor dan juga jok di bagian belakang. Nah, ada sesuatu yang menarik di bagian belakang, coba kita lihat ya. Nah, ala-ala mobil Sultan ya seperti gini. Di bagian belakangnya di sini udah kita pasang dengan TV monitor headrest. Jadi kalau punya anak kecil ya, kalau kita misalkan membuka hiburan yang ada di bagian monitor di bagian depan, maka dia bisa menampilkan di bagian monitor headrest yang ada di bagian kursi tengah-tengahnya. Jadi kalau untuk menikmati hiburan-hiburan sudah tidak usah lagi harus membengkokkan kepala, lihat seperti ini. Jadi cukup duduk santai seperti gini tuh. Ala-ala Big Boss. Oke, mantap. Keren banget pokoknya Maya. Joknya sama. Oke, bagaimana ada di bagian depan seperti yang tadi kita bahas. Nah, mungkin itu saja ya untuk kemewahan di bagian dalam mobil Vios Limo G3 2014 ini pesanan Om Ferry. Oke, kita keluar lagi. Nah, teman-teman, itu dia keseruan kita membahas pesanan Om Ferry Vios Limo Gen3 2014 ya. Dan ini paket upgrade-nya habis di 123 juta rupiah. Mantap. Gahar habis, dan mobil ini juga udah kita servis, sudah kita tune up. Banyak teman-teman yang minta dilihat di bagian mesinnya. Coba kita lihat ya. Nah, mobil ini juga sebenarnya sudah dilengkapi dengan start-up engine button keyless. Jadi mobil ini sudah tinggal simpen remote saja kemana-mana. Jadi udah nggak usah lagi memakai kunci manual. Tinggal masuk, tinggal pencet, dia langsung nyala. Ya. Nah, ini dia teman-teman untuk di bagian mesinnya. Yang sudah kita servis, ya, yang sudah kita ganti dengan oli yang baru, filter oli yang baru. Jadi dia kalau mesin yang bermasalah dari sini aja udah bisa kita lihat dia pasti ada goncangan ya. Tapi di sini mesinnya tenang banget, artinya dia tidak ada permasalahan maupun ada di 3 mounting di bagian atas, mounting di bagian bawah, maupun mounting ada di bagian samping. Terus juga kalau misalkan dia ada bermasalah pasti mengeluarkan suara-suara yang aneh di bagian mesinnya. Tapi ini tuh normal bagaimana dengan mesin-mesin yang mobil yang dipakai oleh ex pribadi seperti itu teman-teman ya. Pokoknya kalau di Bluebird itu walaupun kilometernya tinggi, dia itu perawatannya rutin karena mobil ini kan mobil yang tadinya beroperasi untuk mengantar orang setiap harinya, ya pastinya dibuat mobilnya itu harus senyaman mungkin ya. Selain untuk kenyamanan pengemudinya juga tiap hari beroperasi, selain itu juga penumpangnya juga harus nyaman. Jadi mobil itu pasti sudah terawat banget. Jadi seperti ganti olinya ya nggak pernah telat.
kampas rem maupun dengan kupling, apalagi ataupun di bagian part-part di bagian lainnya. Seperti itu teman-teman ya, kurang lebih untuk di bagian mesinnya. Sip. Nah, itu dia keseruan kita membahas pesanan Om Ferry dari Jakarta Timur. Jika teman-teman ingin memesan unit seperti gini, bisa banget teman-teman tinggal telepon saja langsung. Nomor telepon ada di bagian deskripsi ya. Teman-teman jangan sungkan, kalau lebih gampangnya telepon aja langsung. Kadang-kadang kalau teman WA, kadang-kadang jarang saya buka karena memang sekarang lagi padat banget jadwalnya, banyak progres upgrade yang lagi saya tanganin. Jadi memang kalau pengen lebih cepat, telepon atau video call langsung. Jadi bisa lihat unit-unit yang ada di sini tuh, teman-teman bisa lihat. Apalagi di bengkel showroom sebelah sana itu masih lebih banyak lagi yang lagi banyak kita bongkar-bongkar. Bongkar pasang body kit, pasang jok, atau pasang part-part yang lainnya. Nah, cara pemesanan secara online teman-teman gampang banget. Kirimkan KTP, berikut DP 5 juta rupiah untuk unit yang ready ya. Kalau unit yang request warna itu teman-teman DP 10 juta rupiah. Proses pengecatannya itu 1,5 bulan sampai 2 bulan ya. Karena itu kelamanya itu di bagian surat-suratnya. Kalau pengecatannya sih nggak begitu lama, paling di sekitar 2 mingguan bisa selesai. Alamat kita ada di Pulau Bluebird, Palmerah, Jakarta Selatan, perbatasannya Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Nah, kalau teman-teman yang tidak sempat datang ke sini, jadi memang rata-rata beli online. Hanya kalau saya sih lebih menyarankan teman-teman datang ke lokasi aja langsung, supaya teman-teman lebih puas, bisa pilih-pilih unitnya, bisa cek-cek, bisa test drive sepuasnya. Silakan dites sebebasnya sampai rodanya copot, nggak ada masalah. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Teman-teman jangan lupa like dan subscribe, ditekan tanda loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami Auto 88. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari kami Auto 88. Mantap, ciao, ciao.